Jadi mungkin itu bisa menjawab ya untuk Kakak Mila. Jadi selanjutnya ada yang bertanya juga nih, dari Anan. Jadi pertanyaannya gini, Mang. Reksadana reksadana saham itu naik turunnya kayak saham juga ya? Betul, Boleh karena kalau dijelasin, Mang? reksadana itu tergantung jenisnya. Reksadana kan setahu saya ada yang terkenal ada 5 ya. Reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Ada juga reksadana terproteksi tapi jarang produknya. Nah itu kan tergantung disebutnya itu underlying asetnya apa yang menjadi proporsi dari reksadana itu lebih banyak mana. Misalnya kalau reksadana pasar uang itu lebih banyak reksadana yang ada deposito gitu. Misalnya simpan deposito berbagai bank gitu, yang syariah tentunya. Kemudian kalau reksadana pendapatan tetap biasanya disimpan di suku. Gitu. Reksadana saham disimpan di saham dan tentunya fluktuatifnya seperti saham. Reksadana campuran itu ada yang menggabungkan antara eh, eh, kemudian juga reksadana indeks itu acuannya adalah indeks. Misalnya reksadana Islamic Index berarti menggunakan ISI atau JI atau JI 70. Jadi reksadana itu tergantung jenisnya. Kalau jenisnya tadi ya pasar uang akan mengikuti suku bunga atau bagi hasil deposito. Seperti itu. Ada yang bertanya juga nih, Mang, di question box. Jadi pertanyaannya, saham apa yang paling liquid di sektor finance dan jadi cocok untuk day trade? Oh, oke. Kalau saham di bidang apa tadi? Finance ya? Iya. Oke, saham di bidang finance kan kita terbatas cuma 5 ya, kalau yang syariah itu. Pertama ada PNBS, kedua ada BTPS, ketiga ada BRIS, keempat ada BANK, kelima ada JMAS. 4 di perbankan, satu di asuransi. Nah, yang asuransi ini nggak liquid, jadi kita fokusnya ke 4, ada PNBS, BTPS, BRIS, dan Bank, BANK, Bank Aladin ya. Nah, di antara 4 itu yang liquid mungkin cuma 2 juga, ada Bank dan juga ada BRIS. Nah, teman-teman tinggal cek aja nanti sesuaikan dengan apa namanya dengan profil risiko. Kalau memang ingin day trade berarti harus benar-benar memerhatikan analisis teknikal dari saham tersebut bahkan dengan chart yang sampai menitan seperti itu. Tapi kalau saya sih kemungkinan nggak ada waktunya, jadi saya menghindari day trade. Jadi tidak semua orang cocok dengan day trade. Sesuaikanlah dengan keleluasaan dan juga kesempatan atau ke apa ya keluangan waktu teman-teman dan silahkan itu di, disesuaikan seperti itu. Baik, semoga penjelasan dari Mang Amsi tadi menjawab ya, teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, boleh banget nih di kolom komen atau langsung aja di question box. Jadi, ada pertanyaan juga nih, Mang, dari Karok Tutu. Kalau reksadana indeks, apakah masuk kategori syariah? Boleh Oke, langsung terima dijawab, Mang. kasih. Oke, reksadana indeks selama indeksnya adalah indeks syariah itu diperbolehkan. Jadi misalnya reksadana indeks dana reksa indeks syariah dulu ada namanya dana reksa indeks syariah. Itu acuannya adalah saham-saham syariah, saham-saham atau indeks syariah. Dan itu diperbolehkan diperjualbelikan dan dinyatakan sebagai produk investasi syariah yang bisa kita transaksikan. Seperti itu. Baik, karena pertanyaan-pertanyaannya udah dibacakan semua. Mungkin nggak terasa nih, Mang, kita udah ngobrol selama 40 menit kurang lebih. Dan mungkin Ya. ini pertanyaan terakhir atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari eh, yang sudah join, ada 22 orang nih, Mang. Jadi silakan teman-teman yang masih mau ingin bertanya. Oh, saya bacakan dulu lagi satu pertanyaan. Mang, bisa tolong jelasin step by step-nya nabung saham. Misalnya saya punya dana eh, per, per bulan ya, per bulan 750. Mungkin boleh dijelasin dulu, Mang, sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sih tidak langsung ke sahamnya ya, tapi saya nanya dulu tujuannya buat apa, kemudian berapa lama lagi, dan nanti muncul instrumennya apa. Misalnya gini, saya mau nabung kurban mang setahun lagi, itu kan ada.
Kalau saya singkatnya GTMan ya. Goals Time Frame Instrument. Goals itu tujuan, time frame itu target waktunya berapa lama, instrumen itu produknya yang mau kita sesuaikan. Saya tadi nabung kurban setahun setahun ke depan, berarti kan sekitar 12 bulan. Itu termasuknya jangka pendek, jadi waktunya pendek. Maka instrumennya nggak disarankan saham, tapi disarankannya reksadana pasar uang syariah. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang bertanya ya, bertanya bahwa dia sudah punya alokasi untuk investasi 750.000 di saham, maka tinggal cek aja saham yang secara jangka panjang itu terus tumbuh. Jadi kategori apa kriterianya sahamnya itu dari tahun ke tahun penjualannya terus tumbuh, kemudian pendapatannya terus tumbuh, rasio profitabilitasnya juga tumbuh. Saya beri contoh, tapi disclaimer on ya teman-teman, jadi nanti dikaji lagi. Menurut saya 5 tahun terakhir misalnya yang katakanlah secara fundamental bagus, kemudian juga kita nabungnya bisa tenang gitu ya karena perusahaannya terjamin selalu tumbuh, baik sedang krisis ataupun tidak. Itu misalnya Sido muncul. Coba cek, silakan dicek misalnya Sido muncul ini dari tahun ke tahun pendapatannya terus naik, labanya terus naik, utangnya rendah, return on equity-nya tinggi gitu. ROE-nya tinggi, dividennya pun lumayan besar. Dividen payout ratio-nya besar. Jadi teman-teman bisa cek itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sedikit lagi belajar tentang analisis, ditambah lagi belajar analisis teknikal, teman-teman juga akan tahu misalnya kapan sih waktu yang cocok buat beli saham ini. Supaya kita dapat harga murah, supaya kita dapat harga yang masih di bawah gitu, sehingga keuntungannya bisa double. Keuntungan dari dividennya, keuntungan dari kenaikan harganya juga, seperti itu. Jadi, kalau disarankan nabung, bagi saya nabungnya di saham yang secara fundamental tumbuh setiap tahunnya terus-terusan terus tumbuh, misalnya 5 atau 10 tahun terakhir terus tumbuh. Salah satunya boleh dicek tadi sudah muncul ya. Nanti pelajari lagi oleh teman-teman. Karena produknya pun kita sangat akrab, misalnya tolak angin, Koko Bima, dan yang lainnya ya, banyak yang sering muncul di iklan-iklan di TV, seperti itu kan. Baik, semoga menjawab ya untuk Kakak Witanto. Kalau masih ada pertanyaan masih boleh banget ya. Izin waktunya ya, Mang. Jadi ini ada Siap, siap. pertanyaan satu lagi nih yang sangat menarik. Bagaimana investasi saham syariah di luar negeri, Mang? Silakan Oke, boleh dijelasin, Mang. terima kasih ya. Kalau di luar negeri kita di kita sebenarnya ada platformnya. Belum ada platform yang khusus bisa investasi di luar negeri, tapi biasanya ada aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa investasi di saham-saham luar negeri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah misalnya akadnya itu masuk kemana gitu. Kalau misalnya masih di bawah Bapepti, itu biasanya kontraknya kontrak berjangka. Dan kalau kontrak berjangka itu sebenarnya lebih ke futures, bukan ke saham. Dan itu belum, fatwanya belum boleh seperti itu. Tapi kalau kita langsung misalnya beli sahamnya di luar negeri dalam bentuk benar-benar saham, bukan kontrak berjangka, itu bisa saja dibeli. Dan di pasar luar negeri juga ada screening syariahnya, ya. Karena mengikuti aturan dunia dalam hal kriteria saham syariah. Misalnya standar AOIV misalnya seperti itu. Ada juga standar Syariah Council-nya di Amerika atau misalnya Syariah Council atau Dewan Syariahnya Inggris itu ada juga. Dan teman-teman nanti bisa download misalnya screener-screener saham syariah luar negeri. Tapi ya tadi ya dengan risiko teman-teman harus siap kalaupun ada masalah atau ada misalnya penipuan ya, itu di luar tanggung jawab OJK karena memang belum punya izin dari OJK, kita tidak bisa mengklaim kalau ada kerugian. Dan perlu dicatat juga sebenarnya bursa bursa pasar modal atau bursa efek terbaik di dunia selama 3 tahun berturut-turut, bursa efek syariahnya itu di Indonesia. Jadi ya harusnya sekarang malah sebaliknya, orang luar negeri berbondong-bondong ingin jadi investor di pasar syariah kita. Gitu. Jadi pasar modal syariah kita itu pasar modal yang terbaik di dunia sejak tahun 2019, 20, 21. Bahkan sebelumnya 2017, 2018 itu best supporting. Jadi dulu itu best support, nah sekarang udah best Islamic Capital Market. Jadi
kalau kita ingin mencari pasar modal syariah terbaik dan katakanlah teruntung ya di Indonesia gitu. Jadi kenapa harus cari di luar negeri kan seperti itu ya. Jadi kita sudah patut bahagia dan bangga ketika pasar modal kita juga diapresiasi bahkan menjadi tujuan dari orang luar gitu. Orang luar negeri aja mau nginvest di kita. Saya buktikan itu, Kak. Saya sudah salah satu alasan lahirnya Syariah Saham juga kan karena ada orang luar negeri yang mau jadi investor saham syariah di Indonesia, bela-belain pakai izin tinggal sementara supaya jadi nasabah di sekuritas. Masa orang luar negeri saja yang paspornya bukan Indonesia, mereka sangat tertarik berinvestasi di pasar modal syariah kita tahun 2014 itu, 8 tahun yang lalu. Dan itulah yang mendorong lahirnya komunitas syariah saham. Yuk kita sebagai orang Indonesia jangan sampai ketinggalan, bahkan jangan sampai kalah sama orang luar yang justru lebih antusias belajar tentang saham syariah di Indonesia. Seperti itu kan. Baik, Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa dari Mang Amsi ya. Jadi mungkin karena kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam juga nih, Mang. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mungkin boleh Mang kasih tips gitu atau saran-saran untuk para investor yang baru mau berinvestasi seperti itu. Oke, sebenarnya simple ya. Keep learning, keep earning gitu ya. Terus setelah belajar, maka kita akan terus mendapatkan sesuatu, baik itu pengalaman, pengamalan, atau juga keuntungan. Seperti itu. Dan juga kalau saya sarankan untuk investor pemula itu, belajarlah hal yang sangat sering dibutuhkan. Itulah belajar yang teknis yang paling sederhana adalah STMJ, setor, tarik, membeli, jual. Jangan sampai lupa gitu, cara menyetornya gimana, cara narik dana bagaimana, cara membeli instrumen saham, instrumen pasar modal syariah seperti apa, jualnya juga seperti apa. Karena sepanjang yang saya pelajari ya, dalam belasan tahun terakhir, yang namanya transaksi di pasar modal syariah cuma 4 itu, setor, deposit, tarik, withdraw, beli, membeli, buy, jual, sell. Gitu. Jadi saya singkat STMJ, store, tarik, membeli, jual. Itu yang ilmu dasar yang harus terus dibahas, harus terus di apa namanya diasah terus gitu, karena kita kadang lupa juga terhadap ilmu-ilmu dasar tersebut. Dan sekali lagi jangan mudah tergiur dengan skema cepat kaya gitu ya. Jangan sampai menjadi orang sekarang banyak yang mau menjadi crazy rich gitu. Tapi kan akhirnya crazy-nya gak jadi, crazy-nya iya gitu. Dulu pernah ada tagar cara gila jadi pengusaha atau cara gila jadi trader, cara gila jadi investor. Sekarang jadi dibalik nih, cara jadi investor gila kan jadi bahaya tuh. Cara jadi trader gila, cara jadi pengusaha gila kan jadi bahaya dibolak-balik katanya. Nah, sebelum kita menjadi gila karena trading dan investasi, lebih baik kita belajar yang benar tentang investasi dan trading itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banget nih Mang atas ilmunya. Ini adalah 50 menit yang sangat berharga bisa ngobrol langsung sama Mang Amsi. Jadi untuk Mang Amsi mungkin untuk berikutnya bakalan masih ada oasis-oasis selanjutnya. Kita bakalan Siap. ngajak lagi, mohon izin waktunya banget Mang Amsi. Jadi kami juga dari Sama-sama, Kak. KSPMS Yayasan Ambon sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Mang Amsi ya. Sama-sama, Kak. Mohon maaf di sana sudah sangat malam mungkin ya. Iya, di sini sudah mau jam 10. Iya, iya, iya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk 26 orang kita bakalan ketemu di oasis-oasis berikutnya. Mamsi, terima kasih banyak lagi. Saya mewakili teman-teman KSPMS. Sama-sama. Mamsi. Siap. Baik, terima Salam kasih sukses buat semua teman-teman. ya. Yuk. Terima kasih, Mamsi. Izin pamit ya, Kak. Iya.
Baik teman-teman, tadi oasis perdana kita setelah beberapa bulan vakum. Stay tune terus ya di IG KSPMS buat notifnya. Kita minggu depan kita bakalan dengan topik yang lebih menarik lagi teman-teman. Jadi jangan lupa aktifin notifnya ya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.